pendidikan dan pengajaran Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Pendidikan Indonesia pada masa Belanda. Pendidikan selama penjajahan Belanda dapat dipetakan ke dalam dua periode besar, yaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Zaman VOC Company, orang Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, melainkan untuk berdagang. Mereka dimotivasi oleh hasrat untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, sekalipun harus mengarungi lautan yang berbahaya sejauh ribuan kilometer dalam kapal layar kecil untuk mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Namun pedagang itu merasa perlunya memiliki tempat yang permanen di daratan daripada berdagang dari kapal yang berlabuh di laut. Zaman pemerintahan Belanda setelah VOC. Setelah VOC dibubarkan, para gubernur, komisaris jenderal harus memulai sistem pendidikan dari dasarnya. Karena pendidikan zaman VOC berakhir dengan kegagalan total. Pada tahun 1808, Denles, seorang gubernur Belanda, mendapat perintah Raja Ludwig untuk meringankan nasib rakyat jelata dan orang-orang pribumi putra, serta melenyapkan perdagangan budak. Usaha Denles tersebut tidak berhasil, bahkan menambah penderitaan rakyat karena ia mengadakan dan mewajibkan kerja paksa rodi. Selanjutnya di dalam lapangan pendidikan, Denles memerintah kepada bupati-bupati di Pulau Jawa agar mendirikan sekolah atas usaha biaya sendiri untuk mendidik anak-anak mematuhi adat dan kebiasaan sendiri. Kemudian Denles mendirikan sekolah bidan di Jakarta dan sekolah ronggeng di Cirebon. Kemudian pada masa Interregnum Inggris, pemerintahan Inggris tidak membawa perubahan dalam masalah pendidikan. Walaupun Sir Stamford Raffles seorang ahli negara yang cemerlang, ia lebih memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengajaran rakyat dibiarkan sama sekali. Setelah ambruknya VOC tahun 1816, pemerintah Belanda menggantikan kedudukan VOC pada tahun 1854. Ialah bahwa Hindia Belanda sebagai negeri yang direbut harus memberi keuntungan kepada negeri Belanda sebagai tujuan pendidik itu. Sekolah pertama bagi anak Belanda dibuka di Jakarta pada tahun 1817, yang segera diikuti oleh pembukaan sekolah di kota lain di Jawa di tahun 1818, bahwa sekolah harus dibuka tiap tempat bila diperlukan oleh penduduk Belanda dan diizinkan oleh keadaan Gubernur Jenderal Van der Capellen menganjurkan pendidikan rakyat. Dan pada tahun 1820 kembali Raja-Raja diinstruksikan untuk menyediakan sekolah bagi penduduk untuk mengajar anak-anak membaca dan menulis serta mengenal budi pekerti yang baik. Tahun 1826, lapangan pendidik dan pengajaran terganggu oleh adanya usaha-usaha penghematan. Sekolah-sekolah yang ada hanya bagi anak-anak Indonesia yang memeluk agama Nasrani. Karena adalah karena adanya kesulitan finansial yang berat dihadapi orang Belanda sebagai akibat perang di Ponorogo 1825 sampai 1830 yang mahal dan menelan banyak korban, serta perangan antara Belanda dan Belgia 1830 sampai 1839. Pengajaran Indonesia pada masa Belanda. Kelas 1. Tujuan memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah, perdagangan, dan perusahaan. Lama bersekolah 5 tahun, kemudian mata pelajarannya membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam, menggambar, dan ilmu ukur. Guru-guru keluaran week school, bahasa pengantar, bahasa daerah atau Melayu. Selanjutnya kelas 2. Tujuan memenuhi kebutuhan pengajaran di kalangan rakyat umum. Bersekolahnya 3 tahun, kemudian mata pelajarannya membaca, menulis, dan berhitung. Guru-guru syaratannya longgar, bahasa pengantar daerah atau Melayu. Kemudian pada tahun 1914 sekolah kelas 1 diubah menjadi HIS, Holz English School, dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, sedangkan sekolah 2 tetap atau disebut juga sekolah perpuk, sekolah sambungan,
dan merupakan sekolah lanjutan dari sekolah desa yang mulai didirikan sejak tahun 1907. Urut Pilar 1995 dalam pandangannya menyebutkan ada 5 ciri yang dapat ditemukan pendidikan kita di masa kolonial Belanda, yaitu yang pertama sistem dualisme, terus yang kedua sistem korondasi, 3 sentralisasi, 4 menghambat gerakan nasional, 5 perguruan swasta yang militer. Pada tahun 1907 diambil 2 tindakan penting, yaitu memberi corak dan sifat kebelanda-belandaan pada sekolah kelas 1, misalnya 23. Bahasa Belanda dijadikan mata pelajaran sejak kelas 3. B. Di kelas 6 bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar. C. Lama belajar menjadi 7 tahun. D. Tahun 1914 dijadikan KIS dan menjadi bagian pengajaran rendah barat. E. Murid-muridnya anak-anak bangsawan dan terkemuka. Terus yang kedua, mendirikan sekolah desa. Maksud pemerintah untuk memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia tidak tercapai karena sekolah-sekolah bumi kelas 2 merupakan lembaga yang mahal dan memerlukan anggaran yang besar. Jadi, susunan pengajaran bagi anak-anak Indonesia untuk sekolah rendah ada 3, yaitu A. Sekolah desa bagi anak-anak biasa, B. Sekolah kelas 2 yang kemudian diubah menjadi sekolah perplok, C. Sekolah kelas 1 yang sejak tahun 1914 dijadikan HIS bagi anak-anak bangsawan dan arsitok. Kemudian, sistem persekolahan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda secara umum, sistem pendidikan khususnya sistem persekolahan didasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan kelas sosial yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku. Kelas sosial yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu. Baiklah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa dan terima kasih.